长得比他没有武功，比他好，身材比他好。你抱着我。 นันโนะค่ะ สวัสดีค่ะ นันโนะนะคะ นันโนะค่ะ 盐帮手。 每个人都能取得魔兽的魔晶，而不是成。起来，快起来！哎。 Lanjut malam harinya, di saat semua murid menjalankan ujian, Xiaoyan dan rekan-rekannya pergi mencari gadis dari singa api ungu. Dan mereka pun mengikuti jejak yang membekas di tanah yang mereka yakini jejak dari singa api tersebut. Dan tanpa mereka sadari, mereka pun masuk ke dalam sebuah goa yang dihuni oleh kelabang monster yang secara tiba-tiba menyerang mereka. Di dalam pelariannya, tiba-tiba Xiaoyan dan Sun Er pun terjatuh dan... Lalu mereka pun kembali diserang oleh kelabang monster. Nasib baiknya Xiaoyan berhasil menghindar dan memotong kelabang itu dengan pedangnya. Beberapa saat kemudian tiba-tiba sebuah kotak misterius keluar dari tubuh kelabang itu dan mereka pun mencoba untuk membukanya. Singkatnya, wanita itu bernama Yun Yun. Setelah lama bersama Yun Yun, Sun Er pun menaruh curiga kepadanya. Dikarenakan Sun Er bisa merasakan aliran qi yang sangat kuat di tubuhnya. Dan benar saja, tiba-tiba teman Xiaoyan sudah rebahan di sana. Lalu Yun Yun menyandera Sun Er dan mengancam Xiaoyan harus ikut bersamanya. Ternyata Yun Yun sengaja berada di dalam perut kelabang monster untuk dibawa kelabang itu ke gunung yang akan dikunjungi. Dan karena Xiaoyan mengeluarkannya dari kelabang itu, ia pun meminta Xiaoyan harus membantunya ke gunung yang selanjutnya. Xiaoyan mau tidak mau harus membantu wanita itu agar adiknya bisa dibebaskan. Lanjut, singkatnya mereka berdua pun masuk ke dalam goa, yang dimana goa itu merupakan satu-satunya jalan pintas sampai ke gunung yang akan dikunjungi. Lalu Yun Yun meminta Xiaoyan untuk mengeluarkan api biru miliknya. Dikarenakan di goa itu terdapat beberapa boneka yang mengeluarkan asap halusinasi. Dan api biru milik Xiaoyan adalah penangkalnya. Mereka pun mulai menelusuri goa tersebut. Karena kesal melihat Xiaoyan yang tidak bisa diandalkan, Yun Yun pun melanjutkan seorang diri. Akan tetapi tidak lama kemudian ia pun kembali lagi. Dan ternyata Yun Yun sudah terkena halusinasi. Lalu secara tiba-tiba Yun Yun menusuk diri sendiri dan Xiaoyan pun berusaha untuk menahannya. Berselang beberapa saat, boneka halusinasi menemui keberadaan mereka berdua. Lalu Xiaoyan pun masuk ke dalam goa kecil dan menutup ruangan itu. Setelahnya Xiaoyan berusaha untuk mengobati luka di dada Yun Yun. Akan tetapi kalau versi Donghuanya mah ini ciuman pertama Xiaoyan.
伤好了，我就要杀了你，我也活不了了。你抱着我。 Kemudian Xiaoyan pun mencari gulungan obat dari Yalau dan mulai meraciknya sendiri. Sesudah berhasil menyelesaikannya, obat itu pun dia minumkan kepada Yun Yun, sehingga membuat Yun Yun berhasil sadar dan lukanya mulai membaik. Singkat cerita, mereka pun akhirnya berhasil melewati gua tersebut dan terbang menggunakan sayap doki milik Xiaoyan. Dan ternyata yang dicari oleh Yun Yun saat ini adalah sebuah harta karun. Dan sebelum melanjutkan perjalanan, Yun Yun mengembalikan pedang Sun Er kepada Xiaoyan dan kembali mengucapkan terima kasih karena sudah bersedia mengantarkannya. Lalu Xiaoyan menggunakan kembali sayap dokinya untuk kembali ke perkemahan. Dan terlihat teman-temannya sangat lega setelah Xiaoyan kembali dengan selamat. Setelahnya Xiaoyan pun menjelaskan jika ia telah diserang oleh kelabang raksasa dan bertemu seorang wanita yang telah mengancamnya. Lanjut, Hang Feng yang kesal dengan kelompok Xiaoyan, ia pun mengeluarkan satu peringatan serta mengurangi nilai kelompok mereka. Dan kelompok Xiaoyan juga dilarang pergi ke gunung untuk melaksanakan ujian yang selanjutnya. Saat malam harinya, tiba-tiba Yaran datang untuk menemui Xiaoyan dan meminta Xiaoyan ikut dengannya untuk membicarakan suatu hal. Yap, ternyata Yaran meminta bantuan kepada Xiaoyan untuk menyembuhkan kakeknya yang telah diserang oleh klan Aula Jiwa. Dan orang yang dapat menyembuhkan kakeknya pada saat ini hanyalah seorang Xiaoyan. Karena yang Yaran tahu, Xiaoyan adalah satu-satunya orang yang memiliki api biru. Singkatnya, Xiaoyan tidak bersedia membantunya dikarenakan ia masih menyimpan dendam kepada klan Nalan dan ditambah dengan dendam kepada Yaran yang telah mempermalukannya di depan klan Xiao. Mendengar hal itu, Yaran pun pergi dengan rasa malu. Berselang beberapa saat, Hang Feng menemui Xiaoyan dan Xiaoyan pun bergegas untuk menyembunyikan cincin ibunya. Lalu Hang Feng menanyakan harta karun ruang dimensi yang berada di tangan Xiaoyan. Dan terlihat Hang Feng juga mengetahui tentang guru Yalau yang berada di dalam dimensi tersebut. Singkatnya, Hang Feng meminta Xiaoyan untuk memberikan pavilion dimensi itu kepadanya. Namun Xiaoyan berpura-pura tidak tahu dan tidak mengatakan apapun. Karena Hang Feng terlalu banyak bacot, Xiaoyan pun mengeluarkan pedangnya dan bersiap-siap untuk menyerang Hang Feng. Yap, Hang Feng pun dengan mudah mengalahkan Xiaoyan sehingga membuat Xiaoyan muntah darah. Dan dari pertandingan inilah Xiaoyan mengetahui bahwa orang yang telah membunuh Yalau dan yang telah memfitnah ibunya adalah Hang Feng. Di saat Hang Feng memaksanya untuk memberikan ruang dimensi itu kepadanya, Xiaoyan pun dengan cepat membakar dirinya menggunakan api biru miliknya, sehingga ia pun terjatuh ke dalam jurang. Singkatnya, Xiaoyan berhasil selamat dari kejadian itu. Akan tetapi luka yang dialaminya terlihat sangat parah. Kemudian ia pun tidak sengaja bertemu dengan wanita singa legendaris yang kemarin. Dan Xiaoyan pun akhirnya diselamatkan. Di sisi lain, terlihat semua siswa akademi sedang mencari Xiaoyan yang belum kembali dari semalam. Dan Sun Er menuduh Yaran orang yang telah membuat Xiaoyan celaka, dikarenakan sebelumnya kakaknya itu terakhir kali bertemu dengan Yaran. Lalu Yaran menyangkal semua tuduhan tersebut dan mengatakan semuanya. Lanjut, setelahnya Yixian pun memperkenalkan singa legendaris miliknya yang mempunyai api ungu, yang dimana pada saat itu sedang sakit parah.
Lalu Xiaoyan mencoba untuk menyembuhkan singa tersebut dengan menggunakan api biru miliknya. Namun setelah diperiksa, ternyata singa itu tidak bisa ditolong lagi. Akibat hal itu membuat Yixian menangis dan bersedih, dikarenakan sudah beberapa tahun ini ia tinggal bersama dengan singa tersebut. Melihat semua kebaikan Xiaoyan, Yixian pun memberikan sebuah permata yang bisa membuat orang panjang umur. 这个半生肉的娘，难不成你是石头缝里蹦出来的？你都…… Dan setelah mengetahui singa kesayangannya akan mati, Yixian pun memutuskan untuk mati bersama singa tersebut, dikarenakan ia berpikir tidak ada lagi yang akan menyayanginya. 你很漂亮，我能治。我爹说我现在没有男人要。我喜欢人，我喜欢我娘，可是我娘找不着了，或许她。 Singkat cerita, agar bisa mencegah niat buruk Yixian, Xiaoyan pun terpaksa membohonginya dengan mengatakan bahwa Xiaoyan bersedia akan menikahinya asalkan Yixian mau ikut bersama dirinya. Yap, akhirnya ia pun ikut bersama Xiaoyan. Singkatnya, singa itu pun telah mati dan api ungu itu terlihat mengambang ke udara. Sementara di sisi lain, kejadian itu pun disaksikan oleh rekan-rekan Xiaoyan yang sedang mencari dirinya. Lanjut, setiba di perkemahan, tiba-tiba Xiaoyan diserang oleh Sun Er dan Xiaoyan pun dibawa ke atas bukit. Sesampainya di sana, ternyata Sun Er sudah mengetahui bahwa Xiaoyan membawa seorang wanita. Dan ia pun terlihat sangat marah karena wanita itu mengatakan kalau Xiaoyan adalah suaminya. Singkatnya, Xiaoyan pun menjelaskan kejadian yang dialaminya semalam. Malam harinya, Yixian pun mengajak Xiaoyan untuk menikah. Namun dengan berbagai alasan, Xiaoyan pun mencoba untuk membohonginya kembali. Nasib baiknya Yixian adalah orang yang gampang percaya, dan ia pun percaya saja dengan perkataan yang keluar dari mulut Xiaoyan. Setelahnya, Yixian pun dimasukkan ke dalam box agar orang-orang lain tidak mengetahui keberadaannya. Tak lama kemudian, Yaran pun datang menemui Xiaoyan untuk kedua kalinya dan menanyakan kemana Xiaoyan pergi sehingga tidak pulang semalaman. Dan Xiaoyan menjawabnya Yaran tidak perlu kepo karena itu bukan urusannya. Mendengar hal itu, Yaran pun menjadi kesal kepada Xiaoyan, lalu ia pun pergi dari sana. Singkat cerita, selama Xiaoyan dan Yaran berdebat tadi, Yixian pun diam-diam menembakkan racun ke dalam tubuh Yaran. Dan hal itu membuat Xiaoyan semakin pusing karena masalah selalu datang bersamanya. Xiaoyan pun memberikan obat penawar kepada Yaran agar racun di tubuh Yaran bisa hilang. Sementara di sisi Hang Feng, ia pun menjadi curiga kenapa orang sekuat Yaran bisa terkena racun. Karena jarum suntik itu bukan dari siswa akademi. Dan ia pun mencurigai Xiaoyan telah menyembunyikan orang asing di dalam perkemahan. Dikarenakan sebelumnya Yaran terkena racun itu setelah Yaran keluar dari perkemahan milik Xiaoyan. Dan Xiaoyan pun menyangkal hal tersebut. Setelah perdebatan itu, Xiuya pun harus pulang ke sektenya dikarenakan pamannya sudah dibunuh oleh seseorang. Yang dimana dia diminta oleh saudaranya untuk pulang sekarang. Dan dia pun harus berpisah dengan teman-temannya. Singkat cerita, Xiaoyan dan murid yang lainnya telah pulang ke akademi. Dan setelah lama mengenal Yixian, ternyata Yixian memiliki penyakit yang langka, yang dimana mengharuskan dia meminum racun. Dan apabila tidak meminum racun, maka ia akan meninggal. Akibat hal itu membuat Xiaoyan kasihan kepadanya. Ia pun berjanji akan mencari cara untuk menyembuhkan Yixian dari penyakit itu. Pada malam harinya, Xiaoyan melihat Yixian lemah tidak sadarkan diri, dikarenakan tubuhnya kekurangan racun.
先护住心吧。 Xiaoyan pun memikirkan cara untuk mendapatkan racun. Dan akhirnya ia teringat jika Guru Geye memiliki ular yang sangat berbisa di ruangannya. Dan Xiaoyan pun bergegas ke ruangan Guru Geye untuk mencuri ular tersebut. Lanjut, ular itu pun berhasil didapatkan. Dan setelah digigitkan ke tubuh Yixian, ia pun sembuh dengan cepat. 我们会当我的小狗，你和我弟。 Lanjut, besok paginya Xiaoyan dipanggil oleh kepala akademi. Dikarenakan pada saat ini kepala akademi sudah mengetahui bahwa Xiaoyan menyembunyikan seseorang wanita yang berasal dari Gunung Monster. Singkatnya, kepala akademi mengatakan Yixian bersama singa miliknya telah membunuh 5 orang prajurit dari Sekte Yunlan. Dan oleh sebab itu, Sekte Yunlan akan segera ke akademi untuk membawa Yixian untuk diadili. Sekte Yunlan pun datang ke akademi. Ternyata Yun Yun merupakan salah satu penatua dari sekte tersebut. Dan Yun Yun mengatakan diperintahkan oleh ketua sekte untuk menangkap Yixian dari sana untuk dihukum secara hidup-hidup karena telah membunuh 5 orang prajuritnya. Xiaoyan mencoba untuk menahan Yun Yun dengan mengeluarkan api biru dan menantang siapapun yang berani menyentuh Yixian. Singkatnya, di dalam perdebatan itu tiba-tiba datang seorang pria ke sana. Dan dalam waktu sekejap, pedang Yun Yun tiba-tiba membeku sehingga pedang itu pun hancur. Dan ternyata pria yang datang itu adalah Hai Bodong yang merupakan ayahnya Yixian dan teman dekatnya ayah Xiaoyan. Kemudian Hai Bodong mengancam Sekte Yunlan dan akan menghabisi siapapun yang berani membawa anaknya. Yang pada akhirnya Sekte Yunlan pun kabur dari sana karena tidak akan sanggup untuk melawan Raja Es. Dan cerita pun bersambung. 我这边还得上学呢，